Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya saudara-saudara dimanapun kita berada, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir-akhir ini banyak pihak maupun media di berbagai belahan bumi memperkirakan bahwa peristiwa Perang Dunia akan kembali terjadi. Sebagai contoh, ekonom Amerika Serikat kelahiran Turki, Nuril Rubini, dilansir dari bezinga.com pada tahun 2022 sempat mengemukakan bahwa perang dingin antara Amerika dengan Tiongkok kian memburuk dan Perang Dunia Ketiga telah dimulai. Argumen tersebut didasari atas konflik yang tengah berlangsung di Eropa Timur antara Rusia dan Ukraina dan memanasnya friksi antara Amerika dan Tiongkok. Namun beberapa di antaranya seringkali tidak didasarkan pada asumsi maupun opini yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, bahkan cenderung hanya berdasarkan ramalan fiksi belaka. Beberapa contoh tersebut antara lain seperti ramalan Nostradamus yang menyebut bahwa Perang Dunia Ketiga akan terjadi pada tahun 2023. Lebih anehnya lagi, seperti pada salah satu postingan akun TikTok penjelajah waktu, Trevor the Time Traveler, yang mengklaim memiliki 3 skenario perang dunia, yakni 21 Februari 2024 dimulai 29 Mei 2030 dan berakhir pada tahun 2037. Terdapat juga beberapa opini yang menyebut bahwa sebenarnya Perang Dunia Ketiga sudah dimulai sejak lama. Keanehan akan asumsi ataupun ramalan-ramalan tersebut kini menjadi konsumsi publik dan akhirnya menimbulkan kegelisahan bagi masyarakat dunia. Prediksi maupun ramalan-ramalan tersebut tidak hanya berada di level media-media nasional, tetapi juga pada level mancanegara. Meskipun demikian, tanda-tanda akan terjadinya perang dunia tanpa kita sadari memang sedang terjadi pasca meningkatnya eskalasi konflik di beberapa belahan dunia. Saudara yang dirahmati Allah, yang perlu kita perhatikan adalah perang dunia tidaklah sama dengan perang-perang yang terjadi di beberapa wilayah dunia saat ini, di mana konflik yang terjadi hanya sebatas pada level antar negara ataupun regional. Sebuah perang baru dikatakan perang dunia apabila terjadi polarisasi politik antara dua kutub atau lebih kekuatan global yang saling berkonflik satu sama lain dan seringkali melibatkan dunia-dunia atau negara adidaya di dalamnya. Sebagai contoh, yakni perang antara blok sekutu negara Prancis, Inggris, Rusia, Amerika, dan lain-lain, dan blok sentral yang terdiri dari Jerman, Turki, Australia, Hungaria, dan lain-lain pada Perang Dunia Pertama. Antara sekutu yang tadi terdiri dari Amerika, Inggris, Uni Soviet dengan poros Jerman, Jepang, Italia pada Perang Dunia Kedua, serta blok barat antara kelompok Amerika serta sekutunya dalam NATO dan blok timur yang terdiri dari Uni Soviet dan negara-negara Pakta Warsawa pada Perang Dingin. Yang terjadi saat ini adalah konflik antara negara ataupun regional yang meskipun merupakan proksi dari negara-negara adidaya tidak tergabung ataupun mengandung unsur-unsur gabungan kutub, aliansi maupun poros beberapa negara sekaligus. Apabila timbul polarisasi baik secara ideologis maupun kepentingan sebagai dampak dari konflik-konflik tersebut, maka dapat dipastikan akan terbentuk blok-blok tertentu yang
nantinya akan mendorong pengulangan sejarah menuju perang dunia. Hal ini sangat mungkin terjadi dikarenakan banyaknya intervensi dari negara-negara adidaya di belakang konflik-konflik tersebut. Beberapa tokoh dunia seperti Elon Musk serta para pakar dan akademisi mulai menyoroti kemungkinan perang dunia ketiga yang akan terjadi dalam waktu dekat. Saudara yang dirahmati Allah, biasanya perang-perang dalam konteks modern sekarang itu hanya untuk kepentingan elit politik atau pengusaha. Tentu wajib bagi kita umat Islam tidak menginginkan hal tersebut. Kalau dalam Islam, kaum muslim juga berkewajiban menjadikan negaranya sebagai negara terkuat. Jika ada senjata nuklir, kita harus mengejar itu sampai musuh-musuh Allah atau musuh-musuh kaum muslim itu takut. Itu standarnya. Meski demikian, dalam sejarah umat Islam, walaupun umat Islam memiliki kekuatan senjata yang paling canggih, superpower, tetapi tidak digunakan untuk melakukan penjajahan, tidak digunakan untuk melakukan eksploitasi, pembantaian, ataupun genosida. Senjata canggih yang digunakan untuk futuhat, liberasi atau pembebasan kepada wilayah-wilayah yang terjajah, kemudian mereka diatur oleh aturan Islam. Masyarakat kemudian mendapatkan keadilan, kesejahteraan, dan keamanan. Kita berharap tatanan dunia ke depan berlandaskan Islam dengan tujuannya untuk menciptakan kebaikan-kebaikan di tengah-tengah umat manusia. Bukan perdamaian ala kapitalis sekuler ala Rusia, bukan juga ala Amerika atau rezim-rezim internasional yang ada sekarang. Menurut Anda, bagaimana? Tuliskan pendapat pada kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.